ya, dengan kekuatan zahir, ya, seseorang itu bisa jadi takjub, paham ya? Kekuatan zahir, umpama tadi push up, kan gitu, ya, kita biasakan zahir kita push up, umpama mau tidur push up 10 kali, 1, 2, 3, kan gitu kan? Bangun tidur push up lagi 10 kali, 10 kali 7, 70 dikalikan berat badan, ditambahkan. Iya, 70 kali ditambahkan berat badan, maka segitulah berat ukuran manusia tadi. Muasak di buah kata orang. Jadi ketemu buah kelapa, kita hajar buah kelapa, ya, dengan kekuatan berapa? 210. 70 kali ditambah berat badan kita. Nah, kira-kira berat buah kelapa itu berapa beratnya? Kan gitu. Buah kelapa tadi berapa? 2 kilo. 2 kilo. Ah, ke situlah. Ajarkan berat yang berapa tadi? 220 kilo. Kita hantamkan ke berat yang 2 kilo. Logikanya pecah nggak kelapanya? Pecah. Tapi ada juga nggak pecah, Pak. Iya, karena Anda ragu dengan diri sendiri. Paham? Karena Anda tidak percaya itu jawabannya. Jadi kalau orang melatih jasmaninya, zahirnya, ya, tanpa harus menggunakan kekuatan batin, hancur kelapa tadi ditumbuh. Paham? Nah, bagaimana kalau diolah dengan batin juga? Jadi Pak, cara ngolah batin itu kayak mana? Kan itu sama seperti kita suasana Ramadan. Paham? Kita tahu, kita lapar siang hari. Aduh, kenapa lemas sekali? Nggak sahur. Iya. Udahlah, ini ada jus ini ya, minum. Yang respon pertama apa? Jasmani atau batin? Jasmani. Hah? Rasa ya. Cerdas. Rasa. Apa? Rasa. Jadi jawabannya batin itu ada di mana? Di dalam rasa. Di dalam rasa batin itulah bermain. Di mana letaknya batin, Pak? Di dalam hati sanubari. Nah, masuk dari ya kan? Begitu berkata, wih, enak ini. Jadi karena rasa tadi kita olah, maka jadi enak. Padahal, ya, bagaimana cara ngolah rasa? Alah sebentar ini, kutahankan pun 3 jam, beduk lah. Azan maghrib, suling, beduk, kentong, selesai kan? Itu cara mengolah, Pak. Hal sederhananya dulu, ngantongin batu. Iya, lagi pengen kebelet. Oh iya, ngantongin batu. Ya, itu satu contoh, ya kan? Oh, kenapa? Kebelet nih, mau boker, kan gitu kan? Iya, udahlah, ambil aja kantongnya aja batu itu. Iya. Kok bisa nggak jadi boker? Kok nyambung gitu kan, Pak? Apa hubungannya batu kerikil dikantongin, nggak jadi boker? Apa logikanya masuk nggak? Nggak masuk. Makanya orang Amerika pun bingung. Sugestinya di dalam batu itu, Pak. Nah, itulah yang disebut dengan olah batin. Apa tadi jawabannya? Olah batin, olah rasa. Sugesti. Dapat jawabannya kan? Tadi apa? Rasa. Yang kedua? Suges. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam pengolah batin, ya, proses pengolah batin itu sama halnya seperti mana kita mengolah zahir, ya. Di dalam zahir kita disebut dengan sebutan apa? Berudu. Ambillah wudu. Bersuci. Nah, di saat kita bersuci dalam zahirnya mengambil air wudu, kata lain apa? Mandi. Ya. Berambil air wudu dengan air atau tayamum dengan debu. Ya. Ini kan berkaitan dengan zahir. Nah, bagaimana dengan batin? Ya, apakah batin itu bisa Pak dicuci pakai rinso? Ya enggak bisa lah. Ya. Batin kita masukkan pelan rinso, mati. Kenapa? Aku mau membersihkan batinku, Pak. Ya nggak ketemu rumusnya.
Itulah makanya banyak orang blank dalam mengolah batin, karena dia tidak mengikuti konsep seperti mana yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Jadi Pak, iya, aku batinku Pak kotor. Iya. Bukankah zahir itu mencerminkan batin dan batin itu mencerminkan zahir? Betul, yes, berpasangan kata Allah. Nah, jadi kalau zahirku itu Pak berwudu, iya. Lantas uduk batinku macam mana? Pernah dengar kalimat itu? Sudah kau udukkankah batinmu? Suci lahir batin. Dengan sebutan suci lahir batin. Nah, di sinilah manusia terjebak. Paham? Nah, untuk membersihkan batin itu banyak orang olah jiwa, olah batin. Paham? Nah, salah satu bentuk olah batin itu seperti mana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dia duduk sendiri di atas gunung, di dalam gua yang gelap gulita sendirian. Nah, itu adalah bentuk ekspresi mengolah batin dan sekaligus mengolah zahir. Kata lain, sehat rohani, sehat jasmani, sehat lahir, sehat batin. Nah, dalam prosesnya itu mengolah batin. Sekali lagi, ya, maka kita perbanyak apa? Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Terus lantunkan, masukkan rasa. Yang pertama apa? Rasa penyesalan sesungguh-sungguhnya kepada Allah, sehingga terbentuklah sugesnya ke dalam jiwa batin kita. Itu, dan meneteskan air mah. Karena reaksi dari batin itu adalah mewujudkan zahir. Paham sampai situ? Nah, dan yang kedua, ya, sugesti dia. Bagaimana cara mensuges batin itu, Pak, supaya batin itu juga memiliki indera yang 5. Kalau tadi zahir itu mempunyai panca indera yang 5, batin juga sama. Karena Allah sendiri yang sudah menyatakan, kuciptakan apa yang ada di langit dan di bumi ini berpasang-pasangan, ya. Kemudian Allah katakan lagi, inna a'ramakum indallahi atqakum. Siapa di antara kamu semua, baik zahirmu maupun batinmu, yang paling mulia di sisiku adalah yang bertakwa. Itu kata kuncinya, ya, takwa. Nah, banyak orang yang olah batin, Pak, banyak. Contoh, dia pergi ke atas gunung, bertapa berbulan, bertahun. Puncak dari dia bertapa itu endingnya apa, Pak? Bertakwakah dia? Belum tentu. Ya. Sakti bisa sakti. Kenapa? Karena orang yang mengolah panca inderanya juga bisa sakti. Contohnya Tyson, ya, Mickey Tyson kan manusia Mickey Tyson terkenal dengan manusia leher betul. Kayak mana cara olah batin, olah raga, olah zahir? Oh, dia berolahraga, diputar-putarnya kepalanya, jadilah lehernya beton. Begitu juga dalam mengolah batin. Nah, kalau endingnya tidak takwa, jangan kau ikutin, kata Rasulullah. Paham? Bahkan Rasulullah sudah menggarisbawahi, apabila suatu hari nanti, suatu zaman, engkau melihat orang bisa terbang di atas air, berjalan di atas air, dan terbang di udara, kalau endingnya tidak takwa, jangan kau ikuti. Itu izazil, kata Rasulullah. Itu Dajjal laknatullah. Tidaklah semata-mata orang yang memiliki kesaktian mandraguna itu, mereka itu adalah merupakan refleksi dari Quran dan hadis dan metode para alim ulama. Gitu. Banyak manusia itu mengikutinya itu dengan olah batin tadi, ya. Kalau kita di Indonesia, ya, olah batin itu banyak kan bentuknya kan, dengan bertapa, apalagi sebutan meditasi, ya? Kemudian semedi, apalagi nyepi, ya, bahasa istilah-istilah itu. Kalau kita lihat di Al-Quran,
yaitu dengan bertafakur. Apalah tafakkarun, apalah tazakirun, apalagi apalah ta'ilun. Jadi inilah merupakan respon daripada olah batin, paham ya? Terselubung, wa zahiru wa batinu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Al-Hadid ayat 3. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, ya, wallahu al-alimun, Allah itu maha mengetahui apa yang ada di zahirmu dan apa yang ada di batin. Kemudian di ayat berikutnya Allah menerangkan wallahu ya'lamu ma tusyirruna wa ma tu'linun. Ini sama juga, ya, merupakan kalau bahasa tesen, ya, tesen tahu tesen itu persamaan, apa loh, persepsi bahasa. Wallahu ya'lamu ma tusyirruna wa ma tu'linun. Jadi Allah mengetahui apa yang kau sirkan, kan itu sir artinya apa? Sembunyi. Wa ma tu'linun, tu'linun itu artinya apa? Yang kau nampakkan, nyatakan, ya, tu'linun. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu sudah bisa mengolah batin, maka timbullah sir di dalam batin. Apa itu, Pak? Sesuatu yang kau sembunyikan. Udah makan, padahal belum disimpan. Sudah, Pak, alhamdulillah sudah. Oh iya. Tapi kalau kita bilang sudah, bertemu dengan orang yang ahli batin, dia ketawa. Kau bohong ya. Hasil dari batinnya itu disebutlah yakin. Buah daripada iman yang masuk ke dalam batin disebutlah yakin. Nah, makna yakin di sini adalah jelas dan terang. Itulah yakin. Paham? Sesuatu yang diimanin masuk ke dalam zahir, ya kan? Maka disebutlah beriman. Setelah beriman, ya, masuk ke dalam batin disebutlah yakin. Hasil dari yakin yang masuk ke batin disebutlah jelas dan terang. Paham? Itu cara mengolah batin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, proses olah jiwa, olah batin ini apabila lari dari tuntunan Quran dan hadis serta metode alim ulama, maka orang itu bisa gagal batin. Apa? Gagal batin. Kata lain gagal batin itu mana, Pak? Sakit jiwa. Maka Allah katakan apa tadi dalam surah Al-Baqarah? Fi qulubihim marad. Melarat, bahasa kampung dia. Wah, melarat anak itu bah. Kenapa melarat? Fi qulubi ada penyakit gelisah, takut, bingung, gelisah, itulah dia. Kenapa? Gelap, lawan daripada yang jelas dan terang.